Selamat datang di channel saya seadanya. Kali ini gua mau berbagi tentang jangkauan pemain drone FPV, yang mana kita selain dari apa namanya, dari remote atau transmitter dan receivernya, kita pakai ini. Gue pakai ini Joro Radio Master JP 4-in-1, tapi gue pakai modulnya ILRS dari jumper Ion ya. Oke, ini lumayan jangkauannya. Oke, agak ngos-ngosan ya. Dan ini tempat gue main tempat lokasinya. Untuk penggunaan antena yang gua gunakan baik di armadanya atau drone, gua pakainya adalah yang paling gua sukai adalah pakai antenanya dari TBS Triumph Pro. Yaitu ini. Gua dulu beli sekitar 300-an ya, masa 300 atau 200 lupa dah, 200 hampir 300-an dah kalau salah. Dan yang kedua adalah gue pakai ini Raspberry, gue pakai Raspberry ECPH ya, karena dia lumayan nih, bagus banget. Cuma kendalanya ketika gue lagi balik badan atau balik drone-nya balik, itu agak ganggu antenanya. Tapi ini lumayan nih jangkauannya, tapi tergantung dari pemancar Google kita. Oke. Untuk Google gue masih pakai EV800DM yang Diversity tanpa modul ya, modul eksternal. Kalau yang untuk di drone gua, di Reptile Cloud gua ini yang HD, itu gue pakainya VTX nya pakainya AKK Race Rangers, itu yang 1600 mW, yang mana lumayan lah, tapi masih jauh sama Rasteng ya. Rasteng gua akuin gua masih pakai yang 800 mW aja, hampir setara dengan Racer AKK. Oke, kalau untuk yang berikutnya gue singkirin dulu ya. Untuk untuk di Google, gue pakainya ini. Biasanya gue Google pakai yang ini, pakai bawaannya dari EV800DM, tapi gue duetin dengan ORT Helical. Itu buat jarak 200 meter masih aman. Cuma kelemahannya ini, dia kalau udah ada pepohonan atau halangan sebelah kiri kanan kita, depan kita ada halangan, udah ngaruh banget yang ini. Tapi kalau untuk di atas kepala gue akuin oke banget. Yang kedua adalah cover lift. Ini dari ORT, dulu beli harga berapa ya, hampir 180-an ya, lupa dah. Yang terakhir ada Pagoda menurut gua juga lumayan kalau buat main di dekat rumah ya, untuk dekat rumah. Oke. Untuk gua main agak jarak longrengan ya, bukan yang longreng banget kayak yang suhu master kayak Om Andrea Ramadan sama si KBS Vlog atau sama Puki Sasando. Gua di sini spotnya belum ada, dan di sini gua pakainya EV800DM. Nah, ini gua pakai putar bawah aja ya. Sebentar, sorry, perutnya nih keganjel. Untuk EV800DM gua untuk jarak 500 meter 1 kilo sebenarnya masih bisa, cuma gua kan gak enak arah ke sana, itu kan arah ke sana itu kan ada rumah orang atau privasi orang ya, tempat tinggal. Gue nggak berani, takutnya gue resiko jatuh, crash, jatuhin orang, dan orang itu nggak mau diganti rugi, kita bisa jadi bumerang buat pemain drone lainnya. Gara-gara gue jadinya kena semua. Oke, untuk lanjut ya, untuk Google gue pakai ini EV800DM
gue pakai Avenger, Fast Avenger ya. Ini pakai Fast Avenger, gue beli sekitar sekian lah, ini belum lama nih, dan hasilnya jos banget. Dan gue duetin sama ORT Helical dari ORT ya, ORT. Ini jaraknya lumayan banget sebenarnya, masih bisa, cuma gue mikirin tadi gue mikirin tempat lokasi yang gue lewatin sama baterai ya, kapasitas baterai gue belum pakai yang long range karena menurut gue cuma buat ngetes jarak yang gue sukai di sini. Ternyata pakai yang ini sama satu lagi apa, bawaannya si jamur mushroom untuk kerpek ya. Ternyata pakai ini aja udah mantap banget. Cuman kelemahan ini pakai diduetin dengan ini, ketika nanti kita di atas kepala sama di belakang kita, drone kita, parah dia. Ini parah banget. Jadi ini sistemnya dia searah, makanya gue bikinnya agak condong ya. Ini gue lurus, yang ini sini nyamping. Karena apa? Karena pas gue main ke sana, nah arah ke sana itu ada intervensi pas di pohon itu tuh, pohon yang gede banget. Nah itu satu lagi ya, pohon belakang satu lagi itu nanti gue pasti mencong. Kenapa? Itu karena ada intervensi wifi atau apa tuh, halangan itu tinggi banget pas gue kanan. Nah paling rutenya ke sana. Nah terus gue pulang melipir ke kanan, tapi pala gue gelengin, gue gerakin ke sini sampai sini, gue turunin di sini gitu. Untuk suka dan dukanya gue pakai atau order pakai antena analog adalah satu, gue ingin mempelajari karakter analog sampai sejauh mana. Doain gue aja ya, mudah-mudahan gue bisa beli Lumineer dual axis ya, yang dua tuh kayak sate, modelnya kayak sate, satu lagi yang kecil kup. Nah gue pengen beli itu, kan lumayan tuh harganya, gue pengen jajal juga interferensinya sampai sejauh mana. Ntar gue kasih tahu semuanya plus dan minusnya ya. Jadi nanti yang suka sama dunia FPV analog biar gak terlalu terkuras udah budgetnya. Oke guys, sementara itu dulu aja. Kalau panjang lebarnya gue mohon maaf, kalau kata-kata gue yang gak terbelit-belit ya mungkin itu udah pesan dari gue, dan kebenaran semua ada di Tuhan Yang Maha Esa. Oke guys, sementara itu dulu aja ya untuk penggunaan antena analog di dunia FPV yang ribet dan mahal ini. Oke guys, see you, bye.